Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Abu Nasr Al-Farabi. Kelompok kami terdiri dari Tirto Wahyuningtyas, Rahman Martua Harahap, Muhammad Jauharul Haqaiq, dan Eni Fauziah. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu biografi Al-Farabi. Nama asli beliau yaitu Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Uzala Al-Farabi. Nama Al-Farabi diambil dari nama kota yaitu Farab. Ia lahir di Wasik tahun 870 Masehi. Sejak kecil ia sudah mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam bidang bahasa. Kemudian ia meninggalkan negerinya dan menuju Baghdad. Di sana ia mempelajari ilmu logika dan ilmu nahwu. Dari Baghdad ia pergi ke Konstantinopel selama 8 tahun untuk mempelajari filsafat. Tahun 941 ia pindah ke Damsyik dan di sana ia mendapat kedudukan yang baik sampai wafatnya pada tahun 950 Masehi usia 80 tahun. Al-Farabi adalah seorang filsuf pertama yang sesungguhnya. Sebelum Al-Farabi memang sudah ada Al-Kindi. Akan tetapi Al-Kindi tidak menciptakan sistem filsafat dan persoalan yang dibicarakannya masih belum memuaskan. Sedangkan Al-Farabi sebaliknya dari Al-Kindi. Sehingga ia mendapat gelar guru kedua Al-Mu'allimin Al-Sani sebagai kelanjutan Aristoteles. Al-Farabi cukup produktif dalam karya tulis, yaitu ada Akradu Maba'da At-Tabiyah atau intisari buku tentang metafisika, Al-Jamu Baina Rayai Al-Hakimain atau mempertemukan kedua pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, dan sebagainya. Macam-macam filsafat Al-Farabi. Yang pertama yaitu rekonsiliasi Al-Farabi. Al-Farabi berhasil merekonsiliasikan atau mendamaikan ajaran filsafat Plato dan Aristoteles, juga antara agama dan filsafat. Oleh karena itu, ia dikenal filosof sinkretisme atau percampuran kesatuan filsafat. Menurut Al-Farabi, aliran berfilsafat yang bermacam-macam itu hanya satu, yaitu mencari kebenaran. Al-Farabi membicarakan soal idea yang masih menjadi banyak perselisihan. Aristoteles mengatakan alam idea hanya ada di dalam pikiran, sedangkan Plato mengakui alam idea yang berdiri sendiri. Untuk mempertemukan kedua filosof ini, Al-Farabi menggunakan takwil atau interpretasi batin dan menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama mengakui adanya idea-idea zat Allah. Sebenarnya Al-Farabi keliru menganggap kedua filosof ini tidak ada perbedaan. Kekeliruannya yaitu Al-Farabi menduga bahwa buku teologi Al-Rububiyat karangan Aristoteles, padahal sebenarnya itu adalah karangan Plotinus, sehingga Al-Farabi merekonsiliasikan Plato dan Plotinus. Di samping itu, Al-Farabi juga merekonsiliasi antara agama dan filsafat. Para filsuf meyakini Al-Quran dan hadis adalah benar, dan filsafat adalah benar, sedangkan kebenaran itu hanya satu. Sebenarnya keduanya itu tidak bertentangan, karena sama-sama dari akal aktif, hanya berbeda dari cara memperolehnya. Bagi filosof, perantaranya yaitu akal mustafat, sedangkan dalam agama, perantaranya wahyu disampaikan kepada nabi-nabi. Untuk menghilangkan perlawanan menggunakan takwil filosofis, dan tidak meninggalkan pertentangan kata-kata. Oleh karena itu, Al-Farabi tidak berbeda kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dengan kebenaran yang dimajukan filosof. Dan antara ajaran Islam dan filsafat Yunani, hal ini tidak berarti Al-Farabi menerima kelebihan filsafat dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai filsafat Al-Farabi, yaitu metafisika atau yang biasa kita sebut dengan filsafat ketuhanan. Sama halnya dengan filsafat Al-Kindi yang pada waktu sebelum-sebelumnya yang dijelaskan oleh kawan-kawan yaitu Al-Falsafatul Ula, yaitu filsafat ketuhanan. Nah, Al-Farabi mengemukakan filsafat ketuhanan ini merekonsiliasi 3 tokoh. Yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles, dan yang ketiga Neoplatonisme. Nah, inilah yang dilakukan oleh Al-Farabi, merekonsiliasi dan menggabungkan antara filsafat ketuhanan. Nah, di dalam al-filsafat ketuhanan ini,
Al-Farabi mengemukakan dia itu ada wajibul wujud dan ada mungkinul wujud. Nah, wajibul wujud adalah Tuhan dan mungkinul wujud adalah realitas. Wajibul wujud wajib ada dan tidak ada sedikit pun yang menyadakan. Berarti wajib adanya Tuhan dan tidak tergantung apapun. Nah, realitas manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan tergantung kepada yang menciptakan. Kita minum harus ada air. Kita bernapas harus ada udara. Kita menonton YouTube harus ada paket. Nah, manusia itu tergantung kepada sesuatu hal apapun. Nah, inilah manusia itulah yang dinamakan dengan mungkinul wujud, kebalikan daripada wajibul wujud. Nah, Allah wajib ada atau Tuhan wajib ada. Dan manusia itu mungkinul wujud, mungkin ada dan mungkin tiada. Allah menciptakan manusia, bumi, dan segala hewan dan tumbuhan itu hanya mungkinul wujud bagi Tuhan. Nah, intinya itu, manusia itu adalah mungkinul wujud dan Tuhan itu adalah wajibul wujud. Sekian. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu emanasi. Jadi emanasi ini merupakan salah satu pemikirannya Al-Farabi, yaitu membahas adanya emanasi. Jika dilihat dari pengertiannya, emanasi ini adalah teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud atau yang mesti adanya, itu seperti Tuhan. Kemudian teori ini biasa disebut dengan teori urut-urutan wujud. Sebenarnya persoalan emanasi ini sendiri telah dibahas oleh aliran Neoplatonisme yang menggunakan kata-kata simbolis atau kiasan. Jadi tidak bisa didapatkan hakikatnya yang sebenarnya. Namun berbeda dengan Al-Farabi ini, justru Al-Farabi itu dapat menguraikannya secara ilmiah, di mana ia mengatakan bahwa segala sesuatu itu keluar dari Tuhan, karena Tuhan mengetahui zatnya dan mengetahui bahwa ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya. Jadi ilmunya menjadi sebab bagi wujud semua yang diketahuinya. Bagi Tuhan cukup dengan mengetahui zatnya yang menjadi sebab adanya alam, agar alam ini terwujud. Dengan demikian, maka keluarnya alam atau makhluk dari Tuhan itu terjadi tanpa gerak atau alat, karena emanasi adalah pekerjaan akal semata-mata. Jadi emanasi ini adalah menggunakan akal sebagai gerak dan alatnya, seperti itu. Kemudian akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara kerja emanasi itu? Jadi seperti halnya sama Plotinus, Al-Farabi ini mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Karena itu yang keluar daripadanya juga satu wujud saja. Sebab emanasi itu muncul karena pengetahuan Tuhan terhadap zatnya yang satu. Dasar adanya emanasi sendiri ialah karena dalam pemikiran Tuhan dan pemikiran akal-akal terdapat kekuatan emanasi dan penciptaan. Wujud pertama yang keluar dari Tuhan disebut akal pertama, yang mengandung dua segi. Pertama, segi hakikatnya sendiri, yaitu wujud yang mungkin. Kedua, segi lain, yaitu wujudnya yang nyata dan yang terjadi karena adanya Tuhan sebagai zat yang menjadikan. Sedangkan dari pemikiran akal pertama dalam kedudukannya sebagai wujud yang mengetahui dirinya, maka keluarlah akal kedua. Dari pemikiran akal pertama dalam kedudukannya sebagai wujud yang mungkin dan mengetahui dirinya, maka timbullah langit pertama atau benda langit terjauh, as-sama al-ula, al-falak al-ala.
dengan jiwanya sama sekali atau jiwa langit tersebut. Jadi dari dua objek pengetahuan itu, yaitu dirinya dan wujudnya yang mungkin, keluarlah dua macam makhluk itu, yaitu benda-bendanya langit dan jiwanya. Kemudian dari akal kedua timbullah akal ketiga dan langit kedua atau bintang-bintang tetap, al-kawakib ats-tsabitah, beserta jiwanya dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada akal pertama. Kemudian dari akal ketiga keluarlah akal keempat dan planet Saturnus, Zuhal, juga beserta jiwanya. Lalu dari akal keempat keluarlah akal kelima dan planet Jupiter, Al-Mushtara, beserta jiwanya pula. Dari akal kelima keluarlah akal keenam dan planet Mars, Mariah, beserta jiwanya. Lanjut dari akal keenam keluarlah akal ketujuh dan matahari, As-Syams, beserta jiwa-jiwanya pula. Dari akal ketujuh keluarlah akal kedelapan dan planet Venus, Az-Zuharah, beserta jiwanya pula. Dari akal kedelapan keluarlah akal kesembilan dan planet Merkurius, Utarit, beserta jiwanya pula. Dari akal ke-9 keluarlah akal ke-10 dan bulan atau komar. Dari akal ke-10 sesuai dengan dua seginya, yaitu wujud karena Tuhan, maka keluarlah manusia beserta jiwanya, dan dari segi dirinya yang merupakan wujud yang mungkin, maka keluarlah unsur keempat dengan perantaraan benda-benda langit. Terus ada suatu pertanyaan yang menanyakan, mengapa jumlah akal dipetaskan kepada bilangan 10? Ya, hal ini karena disesuaikan dengan bilangan bintang yang berjumlah 9, di mana untuk tiap-tiap akal diperlukan satu planet pula, kecuali akal pertama yang tidak disertai sesuatu planet ketika keluar dari Tuhan. Akan tetapi mengapa jumlah bintang tersebut ada 9? Ya karena jumlah benda-benda angkasa menurut Aristoteles itu ada 7. Kemudian Al-Farabi menambah 2 lagi, yaitu benda langit yang terjauh atau Al-Falak Al-Aqsa dan bintang-bintang tetap atau Al-Kawakib ats-Tsabitah yang diambil dari Ptolemy atau Kaldius Ptolemeus, orang ahli astronomis dan ahli bumi dari Mesir yang hidup pada pertengahan abad kedua Masehi. Demikianlah, maka itulah akal ada 10, di mana 9 diantaranya untuk mengurus benda-benda langit yang 9, dan akal ke-10 yaitu akal bulan, mengawasi dan mengurusi kehidupan di bumi. Akal-akal tersebut tidak berbeda, tetapi merupakan pikiran selamanya. Kalau pada Tuhan, yaitu wujud yang pertama, hanya terdapat satu objek pemikiran, yaitu zatnya saja. Maka pada akal-akal tersebut terdapat 2 objek pemikiran, yaitu Tuhan, zat yang wajibul wujud, dan diri akal-akal itu sendiri. Filsafat kenabian Al-Farabi, erat kaitannya antara nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan akal faal. Motif lahirnya filsafat Al-Farabi ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq Al-Rwandi. Tokoh yang berkebangsaan Yahudi ini menurunkan beberapa karya tulis yang isinya mengingkari kenabian pada umumnya dan kenabian Muhammad SAW. Dalam suasana yang demikian, Al-Farabi merasa terpanggil untuk menjawab tantangan tersebut, apalagi ia segenerasi dengannya, karena kenabian adalah asas sentral dalam agama. Apabila ia telah batal, maka akibatnya membawa kebatalan pada agama itu sendiri.
Al-Farabi merupakan filosof muslim pertama yang mengemukakan filsafat kenabian secara lengkap sehingga hampir tidak ada penambahan oleh filosof-filosof sesudahnya. Filsafatnya ini didasarkan pada psikologi dan metafisika yang erat hubungannya dengan ilmu politik dan etika. Dari sedikit uraian di atas, terlihat keberhasilan Al-Farabi dalam menjelaskan kenabian secara filosofis dan menafsirkannya secara ilmiah yang dapat dikatakan tiada duanya, terutama di pentas filsafat Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu negara utama. Negara utama sebagai satu masyarakat yang sempurna, dalam arti masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya. Seperti Plato, Al-Farabi pun mengatakan bahwa bagian-bagian sesuatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama. Bagaikan anggota badan, di mana apabila salah satu menderita, maka anggota badan lain pun ikut menderita. Jika tiap anggota badan memiliki fungsi yang berbeda-beda, maka demikian pula tiap-tiap anggota masyarakat juga harus memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan Al-Farabi ini adalah ditekankan kepada fungsi kepala negara yang serupa dengan fungsi jantung di dalam tubuh manusia. Kepala negara pun merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi, kepala negara ini bisa dikatakan juga sebagai pusat pemerintahan dalam filsafat Al-Farabi ini. Kemudian dari uraian tersebut bisa dilihat bahwa Al-Farabi dalam filsafatnya ini juga selain menekankan kepada kepala negara, ia juga menekankan kepada pemberdayaan manusia dalam satu negara sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya masing-masing. Jadi mau tidak mau ya warga negara harus rela berkorban untuk kepentingan bersama dan juga kepentingan negara. Dengan kata lain, saling membantu dan bekerja sama bukan hanya antar warga negara, tetapi juga antara negara dan warganya, seperti itu. Kemudian ini ada sedikit tambahan. Mohon maaf jika tidak dicantumkan dalam makalah, namun saya cantumkan dalam presentasi ini. Jadi negara utama yang dikonsepsikan oleh Al-Farabi ini ternyata mempunyai lawan-lawannya, yaitu negara bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah, negara fasik atau Al-Madinah Al-Fasiqoh, kemudian negara yang berubah atau Al-Madinah Al-Mutabaddilah, dan yang terakhir negara sesat atau Al-Madinah Ad-Dalalah. Yang pertama, negara bodoh. Negara bodoh ini suatu negara di mana penduduknya itu tidak mengenal kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini gak pernah terlintas gitu di pikiran penduduknya gitu. Kemudian yang kedua yaitu negara fasik, ialah suatu negara di mana penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan, dan akal faal, seperti penduduk negara utama. Namun perbuatan mereka itu sama perbuatannya dengan penduduk negara bodoh. Jadi mereka itu berbuat lain daripada yang diucapkan dan dipercayainya. Kemudian yang ketiga, negara yang berubah ialah suatu negara di mana penduduknya mula-mula mempunyai pikiran dan pendapat yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk negeri utama, akan tetapi kemudian mengalami kerusakan pada pikiran dan pendapat tersebut.
Dan yang terakhir yaitu negara sesat. Negara sesat ialah suatu negara di mana penduduknya mempunyai pikiran-pikiran yang salah mengenai Tuhan dan akal faal. Meskipun demikian, kepala negara itu menganggap dirinya mendapat wahyu, kemudian ia menipu banyak orang dengan kata-kata dan perbuatannya itu. Selanjutnya filsafat jiwa menurut Al-Farabi. Filsafat jiwa Al-Farabi bersumber daripada akal ke-10 atau yang dinamakan dengan akal fa'al yang dijelaskan pada filsafat emanasi sebelumnya. Nah, sebelumnya untuk sampai kepada filsafat jiwa yang dikemukakan oleh Al-Farabi terlebih dahulu merekonsiliasi antara jiwa menurut Plato dan jiwa menurut Aristoteles. Nah, jiwa menurut Plato adalah jiwa adalah substansinya rohani, sedangkan Aristoteles jiwa adalah formnya jasmani. Nah, substansi dan form. Nah, yang menjadi perbedaan ini kan yang dua ini antara substansi dan form. Nah, jadi substansi itu seperti apa? Saya mencontohkannya seperti sebuah gelas. Di dalam gelas ini yang menjadi substansinya atau zatnya atau bahannya adalah kaca tersebut. Nah, terusnya form di dalam sebuah gelas, bentuk daripada gelas itulah yang menjadi form. Jadi form itu bentuk. Nah, di dalam diri manusia ada darah, ada daging, dan ada tubuh. Dan tubuh inilah yang menjadi form dalam jiwa. Nah, itu seolah-olah benar antara Aristoteles dan Plato. Memang benar-benar keduanya. Kemudian Al-Farabi mengkaitkan kedua pemikiran tersebut. Katanya begini, jiwa itu memang substansi, tapi harus dalam dirinya tersebut. Kalau dikaitkan dengan tubuh, itu menjadi form. Berbicara dengan jiwa, itu harus dalam dirinya tersebut. Tapi kalau berbicara jiwa dengan tubuh, maka tubuh tersebut yang menjadi form. Ini adalah pendapat Al-Farabi tentang kejiwaan. Nah, Al-Farabi juga menjelaskan jiwa itu mempunyai daya-daya 3. Yang pertama itu daya al-muharrikat, yang artinya gerak. Ini adalah daya yang mendorong untuk seperti makan, memelihara, dan berkembang. Dan yang kedua itu daya mutrikat, yaitu daya mengingat atau mengetahui. Daya ini yang mendorong kita untuk merasa, berimajinasi, mengolah seperti itu. Dan yang ketiga itu ada daya anatikot, anatikoh, atau daya berpikir. Daya inilah yang mendorong kita untuk berpikir secara teoritis. Nah, daya teoritis ini mempunyai 3 akal pembagian yang dikemukakan oleh Al-Farabi yang menjadi permasalahan diskusi kita sebelumnya pada filsafat Al-Kindi. Akal itu ada 2, yang pertama akal potensial dan akal aktual. Nah, di dalam filsafat Al-Farabi akal itu ada 3. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, dan yang ketiga akal mustafat. Nah, yang pertama akal potensial itu apa sebenarnya? Nah, dalam akal kita ada itu akal yang menengah, ada akal yang ke bawah, dan akal ada yang ke atas. Nah, akal potensial inilah yang akal menonjol ke bawah. Seperti kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat, ada laptop, ada HP, ada buku, ada apa lagi ya? Ada gelas. Nah, seperti macam itulah yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kepada akal aktual atau akal yang menengah. Nah, ini adalah tugasnya untuk mengolah, membuat teori-teori terhadap yang kita lihat pada akal potensial sebelumnya. Tugasnya itu mengolah, membuat teori, merancang gitu, seperti itulah. Nah,
Yang ketiga yaitu akal yang di atas, yaitu akal mustafad, yaitu akal yang dapat sinyal daripada akal fa'al pada filsafat emanasi. Nah, saya mencontohkannya sebuah tokoh, yaitu yang namanya Newton. Hukum Newton yang diterapkannya itu hukum gravitasi. Suatu ketika yang saya baca dalam buku, suatu ketika Newton pada kampusnya merenung di depan kampusnya dan dia melihat apel yang jatuh dari atas pohon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam benak Newton. Kenapa apel itu jatuh ke bawah? Ada suatu sinyal yang mempengaruhi apel itu tersebut. Nah, inilah yang namakan dengan akal mustafad. Yang ada sinyal dari atas, ya begitu. Untuk mempermudahnya, kalau kita pernah berpikir atau kita serang ujian, bahwasanya ujian tersebut ada suatu soal yang sangat sulit, kita dirancang untuk berpikir secara lebih mendalam apa. Nah, tiba-tiba kita dapat jawabnya. Nah, itulah yang menjadi akal mustafad dalam diri kita. Ya, cukup sekian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.